Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia lagi-lagi kedatangan nama baru yang siap menguatkan timnas Garuda. Namanya Miliano Jonathans, seorang pemain muda asal Belanda yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 21 tahun ini disebut-sebut sebagai salah satu talenta berbakat dari Eredivisie. Ia punya darah Indonesia dari garis ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Tak heran kalau kemudian PSSI bergerak cepat agar Miliano bisa segera memperkuat skuad merah putih, terutama menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Tapi, siapa sebenarnya Miliano Jonathans? Dari mana tepatnya keturunan Indonesianya? Bagaimana perjalanan karier sepak bolanya hingga kini? Dan apa yang bisa ia berikan untuk timnas Indonesia? Asal-usul dan garis keturunan nama Jonathans mungkin terdengar asing bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. Namun, di Belanda, keluarga Jonathans cukup dikenal sebagai bagian dari komunitas keturunan Depok yang memiliki hubungan sejarah panjang dengan negeri kincir angin. Ayah Miliano, Deko Jonathans, lahir dan besar di Belanda. Namun keluarganya memiliki akar kuat di Depok, Jawa Barat. Depok sendiri dikenal sebagai salah satu kota yang punya hubungan erat dengan Belanda sejak zaman kolonial. Banyak keluarga keturunan Belanda Indonesia yang menetap di sana hingga akhirnya bermigrasi ke Eropa. Dari garis ayah inilah Miliano diakui sah sebagai keturunan Indonesia. Sementara sang ibu, Trudy Sunisen, adalah asli Belanda. Perpaduan darah Belanda dan Indonesia inilah yang membentuk sosok Miliano sebagai pemain sepak bola modern dengan sentuhan khas Eropa, namun tetap punya identitas Nusantara. Bahkan, pada tahun 2024, keluarga Jonathans sempat berkunjung ke Jakarta. Momen ini sempat jadi bahan spekulasi publik. Mungkinkah Miliano akan dinaturalisasi? Benar saja, 1 tahun kemudian PSSI resmi memulai proses tersebut. Biodata lengkap Miliano Jonathans. Nama lengkap Miliano Jonathans, tanggal lahir 5 April tahun 2004, 21 tahun, tempat lahir Arnhem, Belanda. Tinggi badan 178 cm. Posisi sayap kanan, gelandang serang, kaki dominan kiri. Klub saat ini FC Utrecht Eredivisie. Nomor punggung menyesuaikan klub agen Just Tebergen dan Lensman. Media sosial Instagram @Miliano Jonathans, 83.000 followers per Agustus tahun 2025. Miliano dikenal sebagai pemain yang punya teknik olah bola mumpuni, kaki kiri tajam, dan fleksibilitas tinggi di lini depan. Ia bisa bermain di sayap kanan untuk menusuk ke dalam dengan kaki dominannya, atau ditarik sedikit ke tengah sebagai gelandang serang. Perjalanan karir dari Arnhem ke Eredivisie. Miliano lahir dan besar di Arnhem, kota yang dikenal sebagai rumah dari klub Vitesse Arnhem. Tak heran kalau sejak kecil ia sudah terhubung dengan atmosfer sepak bola Belanda yang disiplin dan kompetitif. Arnhem Boys hingga 2014. Karier sepak bola Miliano dimulai di akademi lokal, Arnhem Boys. Disinilah ia belajar dasar-dasar permainan, teknik dasar, hingga kedisiplinan. Akademi Vitesse Arnhem 2014 sampai 2021, bakatnya kemudian terpantau Vitesse, klub Eredivisie yang punya tradisi melahirkan pemain muda berbakat. Selama 7 tahun di akademi, Miliano berkembang pesat. Ia dikenal cepat, punya dribble lincah, serta mampu membaca permainan dengan baik. Tim utama Vitesse 2022 sampai 2025. Pada usia 18 tahun, Miliano dipromosikan ke tim utama Vitesse. 3 musim berseragam Vitesse membuatnya mendapat pengalaman berharga. 38 penampilan resmi, 11 gol tercipta. Catatan ini tergolong impresif, apalagi bagi pemain muda yang baru menembus liga sekelas Eredivisie. FC Utrecht 2025. Sekarang pada musim panas 2025, Miliano resmi pindah ke FC Utrecht. Hingga kini ia sudah tampil 10 kali. Meski baru beradaptasi, potensinya diyakini besar dan Utrecht menaruh harapan besar padanya. Ciri permainan. Ada beberapa aspek yang menonjol dari gaya main Miliano. Kaki kiri mematikan. Tipikal pemain sayap modern yang menusuk dari kanan ke dalam. Mobilitas tinggi. Bisa berpindah posisi dari sayap ke tengah. Finishing cukup tajam.
11 gol di Vitesse membuktikan ketajamannya. Kreativitas bisa jadi penghubung antar lini, mirip playmaker bayangan. Dengan karakter seperti ini, ia diprediksi cocok mengisi posisi sayap kanan timnas Indonesia yang selama ini sering jadi perdebatan siapa pemain terbaiknya. Proses naturalisasi dari dokumen ke DPR. Langkah naturalisasi Emiliano Jonathans resmi dimulai pada 16 Agustus tahun 2025 ketika Erick Thohir menyerahkan dokumen ke Kemenpora. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, langsung menerima berkas tersebut. Tak lama, Presiden Prabowo Subianto menandatangani dokumen itu sebagai bentuk persetujuan awal. Kini, tinggal menunggu proses lanjutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika lancar, Emiliano bisa segera mengucapkan Sumpah WNI dalam beberapa bulan ke depan. Proses ini terbilang cepat, mengingat PSSI ingin memastikan Emiliano sudah bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia. Apa yang bisa diberikan Emiliano untuk timnas? Opsi di lini depan timnas Indonesia memang sudah punya pemain-pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk, Hamai, hingga Ragnar Oratmangoen. Namun, kehadiran Emiliano memberi tambahan variasi, khususnya di sektor sayap kanan. Generasi muda di usia 21 tahun, Emiliano bisa jadi investasi jangka panjang. Ia bisa membela timnas minimal 1 dekade ke depan jika menjaga konsistensi. Pengalaman Eropa bermain di Eredivisie membuat Emiliano terbiasa menghadapi lawan dengan level tinggi. Mentalitas ini penting ketika timnas menghadapi tim-tim Asia top seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Tanggapan publik dan media sosial. Kabar naturalisasi Emiliano langsung disambut antusias netizen Indonesia. Akun Instagramnya, yang sebelumnya lebih banyak diikuti fans Belanda, kini mulai dibanjiri komentar dukungan dari pendukung Garuda. Banyak yang menyebut Emiliano sebagai senjata baru timnas, sementara ada juga yang mengingatkan agar ia tetap membumi dan beradaptasi dengan gaya permainan Asia. Tantangan yang harus dihadapi meski prospeknya cerah, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Adaptasi cuaca dan kultur Asia Tenggara bermain di iklim tropis jelas berbeda dengan Belanda. Kompetisi perebutan posisi sayap kanan timnas kini juga diisi pemain lain seperti Yaakob Sayuri atau Sadil Ramdhani. Ekspektasi publik pemain naturalisasi sering dibebani ekspektasi tinggi. Jika tampil kurang maksimal, kritik bisa datang deras. Namun, jika mampu mengatasi tantangan ini, Emiliano punya potensi besar untuk jadi bintang baru Garuda. Prediksi masa depan. Jika resmi berseragam merah putih, Emiliano bisa langsung dipanggil Shin Tae-yang di laga uji coba maupun kualifikasi. Dengan gaya bermainnya, ia berpotensi jadi starter di beberapa pertandingan penting. Bahkan, banyak pengamat menyebut ia bisa jadi aset jangka panjang yang akan membawa timnas ke level lebih tinggi, apalagi menuju target ambisius Indonesia lolos ke Piala Dunia ke 2030. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah profil lengkap Emiliano Jonathans. Seorang pemain muda Belanda keturunan Depok yang kini sedang dalam proses naturalisasi. Dari jejak karirnya di Vitesse hingga FC Utrecht, sampai garis keturunan dari ayahnya yang berasal dari Jawa Barat, semua mengarah pada satu hal. Emiliano siap menjadi bagian penting dari perjalanan baru timnas Indonesia. Tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Adaptasi, persaingan, hingga ekspektasi besar akan menantinya. Namun, jika semua bisa dilalui, Emiliano bisa jadi salah satu aset paling berharga bagi skuad Garuda di tahun-tahun mendatang. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah Emiliano Jonathans bakal langsung jadi starter timnas begitu naturalisasi rampung? Atau sebaiknya dicoba dulu bertahap sebagai pemain pelapis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus Cek Fakta untuk update menarik seputar dunia sepak bola Indonesia dan internasional. Salam Garuda!